Oke, ini video kedua ya malam ini. Sama karena audionya tidak terekam, jadi kita dubbing. Sudah tadi kita udah belajar tentang list ya, bagaimana menampilkan list. Yang akan kita bahas sekarang adalah VLOOKUP-nya ya. Setelah kita berhasil menampilkan list nama Bunga misalkan atau Ahmad, maka NIP-nya Pak Ahmad ini dan jabatannya itu berubah secara otomatis sesuai dengan tabel jabatan yang ada ya, nama, NIP, dan jabatannya. Jadi itu oke, jadi itu ya, mudah sebenarnya ini, cuman karena lama juga di situ tuh ngapain sih? Oh iya, rencananya gue akan bikin di sampingnya ya, sampel contoh itu di sampingnya. Oke, sehingga memudahkan untuk membuat yang sama seperti Ahmad. Ini gue buat lagi drop down namanya sehingga enggak, gue langsung nembak ya, langsung ke L3 di pencarian list data pegawai. Oke, berdasarkan nama itu gue akan bikin NIP dan jabatannya. Rumusnya mudah, kita udah dibantu tuh, sudah ada tampilan bantuan rumus ketika menggunakan VLOOKUP, rumusnya apa gitu kan. Sudah ada bentuk bantuannya. Dia juga kasih garis hijau ya, jadi memberitahukan kita ada di mana sekarang. Dan kalau kita perhatikan untuk OneDrive ini, dia menggunakan koma ya, bukan titik koma, pemisah di antara perintah. Ada 3 perintahnya. Kalau yang pertama itu adalah lookup array-nya, lookup value-nya, apa yang kita akan cari sebagai dasar patokan untuk mencari data yang selanjutnya. Yang kita jadikan pacuan adalah, bukan pacuan ya, yang kita jadikan acuan adalah Ahmad. Oke, karena Ahmad yang akan nanti kita cari NIP-nya berikut jabatannya. Oke. Nah, sekarang kita ngambil tabel array-nya. Gua ambil tabel array mulai dari nama karena memang dia harus first. Dia harus yang pertama nih nama, dan gua ambil ruangannya. Khawatir nanti gua mau copy paste data VLOOKUP itu bisa gua ambil pakai data itu. Kenapa? Karena di situ sudah berikut nama, jabatan, NIP, dan ruangannya dia ada di mana. Gitu. Oke, ini apa ini? Aduh, nggak kelihatan lah. Ini kayaknya false ya. True. Oh bukan, dia berada di row berapa itu ya? Sorry, dia berada di kolom berapa dia si NIP ini? Kita akan mulai dari NIP nanti ya. NIP itu kolom 2. Yang pertama nama, yang kedua NIP, yang ketiga jabatan, yang keempat ruangan. Oke. Terus kita ambil yang false. Apa artinya false? Artinya benar-benar kita ngambil data yang sama persis. Oke, ketika tidak sama persis kita tidak ngambil. Khawatirnya apa? Ketika ada yang data serupa, maka kita salah mengambil data NIP pegawai, contohnya Pak Ahmad. Bisa keambil NIP dengan jabatan yang berbeda. Gua kasih warna
mungkin biar tahu perbedaannya dan itu nipnya ya, kita udah berhasil nip. Terus di situ untuk table arraynya gua pakaikan F4. Oke, loaded ini. Aduh. Oke, tiba-tiba layarnya hitam. Gue pakaikan F4 tabelnya, jadi dia itu tetap di situ gitu. Nggak berganti-ganti tabelnya ketika di copy paste atau digunakan di rumus yang lain. Nah, itu kan. Dan juga seharusnya di situ kita nguncinya di akmalnya. Jadi kita ambil, ketika kita sudah kunci dia dengan lambang dolar itu, maka dia nggak akan berubah datanya, tabel dan titik ambil acuan data, yaitu nama pegawainya kan gitu. Nah, ini pada saat gue paste di nipnya langsung sama. Apa yang kita ganti? Kolomnya. Kolom kedua itu kolom untuk nipnya, sementara kolom yang ketiga itu untuk jabatannya. Sudah sih. Ini udah bagus. Sudah sama persis. Kita ambilkan contoh Tony. Jabatannya juga peneliti sudah benar ya. Intinya kita sudah berhasil mengambil data pegawai sesuai dengan data yang ada di tabel data pegawai. Nah, ini tabelnya tabel peminjaman barang ya.